Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Diceritakan Baginda Raja sedang dalam suasana hati yang puitis. Ia memanggil para penyair dan cendekiawan ke istana, termasuk Abu Nawas. Setelah jamuan makan malam, Baginda Raja berdiri dan menunjuk ke arah pot tanaman pisang yang diletakkan di sudut ruangan. "Wahai Abu Nawas," kata Baginda Raja, "aku tahu kau ahli dalam kata-kata dan makna tersembunyi. Sekarang, coba jelaskan kepadaku apa pelajaran terbesar yang dapat kita ambil dari pohon pisang dan mengapa ia hanya berbuah sekali dalam hidupnya. Berikan jawabanmu dalam bentuk hiasan yang layak untuk seorang raja." Para hadirin saling berbisik. Jawaban tentang kesetiaan atau kematian dianggap terlalu sederhana untuk seorang khalifah. Abu Nawas maju ke depan. Ia tidak segera menjawab, melainkan berjalan mendekati pohon pisang itu dan menyentuh batangnya yang lunak. Abu Nawas menoleh ke arah Baginda Raja. Matanya memancarkan kecerdasan. Ia membacakan jawabannya dalam 4 poin filosofis. "Ampun Paduka yang mulia, pelajaran pertama ada pada batangnya yang lunak," kata Abu Nawas. "Batang pisang tidak keras seperti kurma atau jati. Ia lunak dan mudah patah. Ini adalah cerminan bagi pemimpin yang tidak berakar kuat pada keadilan." Abu Nawas melanjutkan, "Ketika seorang pemimpin goyah dalam keadilan, ia mudah tumbang oleh angin masalah sekecil apapun. Bahkan saat ia sedang memikul beban terbesar, yaitu kekuasaan." Pelajaran kedua adalah tentang perjuangan pohon pisang sebelum berbuah. Sebelum menghasilkan satu sisir buah pun, pohon pisang harus mengumpulkan semua sari makanan dari akar hingga pucuk. Ia tidak membaginya dengan buah yang lain. Ia fokus pada satu tujuan. Jelas, Abu Nawas ini mengajarkan kita Paduka bahwa untuk mencapai puncak keberhasilan atau berbuah, kita harus fokus dan mengarahkan seluruh potensi yang kita miliki. "Pelajaran ketiga Paduka," ujar Abu Nawas sambil menunjuk jantung pisang. "Mengapa ia berbuah hanya sekali? Karena pohon pisang tahu ia harus memberikan yang terbaik dari dirinya sebelum ia mati. Pohon pisang mewariskan seluruh kehidupannya untuk satu tandan buah yang lezat dan bernutrisi bagi umat manusia. Ini adalah teladan tertinggi bagi seorang hamba. Kita harus memastikan bahwa sebelum akhir hayat kita telah memberikan manfaat dan kebaikan terbesar bagi dunia. Bahkan jika itu hanya satu kali, tetapi berkesan dan berarti. Dan yang terakhir Paduka," kata Abu Nawas dengan suara lebih rendah, "setelah pohon pisang berbuah dan mati, dari akarnya tumbuh tunas-tunas baru. Pohon pisang tidak pernah mati sendirian." Filosofi ini mengajarkan Paduka bahwa warisan terbaik seorang pemimpin bukanlah kekayaan, melainkan generasi penerus yang ia tinggalkan. Kebaikan yang kita tanam akan terus berbuah melalui generasi setelah kita, meskipun raga kita telah tiada. Mendengar jawaban yang begitu dalam dan menyentuh itu, Baginda Raja merasa puas dan terharu. Ia merasa kebijaksanaan Abu Nawas kali ini benar-benar tulus. "Luar biasa Abu Nawas, engkau tidak hanya menjawab teka-tekiku, tetapi juga memberi nasihat hidup yang berharga," seru Baginda Raja gembira. Ia segera memerintahkan pengawalnya untuk memberikan hadiah 20 keping dinar emas kepada Abu Nawas.
Namun, saat pengawal hendak memberikan hadiah itu, Abu Nawas melakukan hal yang tidak terduga. Ia mengambil pedang kecil dari pengawal dan tanpa ragu menebas batang pohon pisang di sampingnya hingga roboh. Semua orang di istana terperanjat. Baginda bangkit berdiri, matanya melotot. "Hai Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Kau menghancurkan pohon yang baru saja kupuji," raung Baginda Raja. Abu Nawas dengan santai menyingkirkan sisa-sisa batang pisang yang terpotong, lalu membungkuk dan menunjukkan ke akar yang tersisa. "Ampun Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Hamba baru saja memberikan Paduka pelajaran kelima dan yang paling penting dari pohon pisang." "Apa itu?" "Jawab sekarang juga," pinta Baginda Raja. "Pelajaran kelima," ujar Abu Nawas sambil menatap mata Baginda Raja, "adalah bahwa pohon pisang yang telah memberikan seluruh hidupnya untuk berbuah harus mati agar tunas baru di bawahnya dapat tumbuh dan meneruskan kehidupan. Hamba telah menyampaikan hikmah Paduka dan hamba telah menerima hadiah dari Paduka. Hamba takut jika pohon itu tetap berdiri, ia akan menghalangi tunas kecil yang baru tumbuh untuk mendapatkan cahaya matahari. Hamba tidak ingin ada yang menghalangi penerus kebaikan. Terkadang Paduka, yang lama harus rela pergi agar yang baru dan berpotensi bisa bersinar." Baginda Raja terdiam. Ia menyadari bahwa tindakan Abu Nawas adalah kiasan cerdas tentang perlunya memberikan ruang bagi generasi penerus, bahkan jika itu berarti mengakhiri sesuatu yang sudah ada. Baginda Raja tertawa, kali ini bukan karena kelucuan, melainkan karena kekaguman terhadap pikiran Abu Nawas yang selalu selangkah lebih maju. Hikmah terbesar seringkali datang setelah pengorbanan. Pohon pisang mengajarkan bahwa berilah yang terbaik dari dirimu, lalu berikan jalan dan cahaya bagi mereka yang akan meneruskan warisan. Pagi itu, seorang utusan istana datang membawa kantong berisi 100 dinar emas, konon hadiah dari seorang bangsawan, karena Abu Nawas membantu membongkar kasus korupsi kecil di pasar. Tapi warga terkejut saat melihat Abu Nawas berjalan ke jembatan di Sungai Tigris dan melempar kantong emas itu ke air. Warga pun mulai heboh. "Dia kerasukan jin," teriak seorang. "Dia pasti sedang menjalani ilmu aneh," kata yang lain. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Tenang, nanti kalian akan tahu." Kabar cepat menyebar hingga ke telinga sang Raja Harun ar-Rasyid yang langsung memanggil Abu Nawas. "Apa kau sudah gila? Emas dari istana kau buang ke sungai?" tanya raja dengan marah. Abu Nawas menjawab santai, "Paduka, saya hanya sedang mencuci harta." "Cuci harta? Kau kira ini urusan laundry?" tanya raja kembali. "Hamba bisa jelaskan Paduka, tapi izinkan hamba meminta satu hal sebelum itu," sahut Abu Nawas. Beberapa hari sebelumnya, Abu Nawas sebenarnya sudah tahu ada komplotan penjahat yang selalu mengikuti siapapun yang menerima hadiah dari istana. Mereka beraksi diam-diam, mencuri atau menyebab korbannya dengan berbagai cara. Dan benar saja, setelah ia menerima kantong harta, 3 orang asing mulai mengikuti setiap gerakannya. Abu Nawas pun menyusun rencana. Ia membawa emas itu ke jembatan dan membuangnya ke sungai di depan mereka semua. Tapi emas itu tidak hilang. Rupanya Abu Nawas sudah bekerja sama dengan anak-anak pemancing di sekitar sungai. Ia mengikat kantong emas dengan tali panjang dan memintanya ditarik diam-diam setelah dia pergi. Jadi saat para penjahat mencoba menyelam, mereka tidak menemukan apa-apa
Kantongnya sudah hilang, padahal sudah disimpan kembali oleh bocah yang membantu Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, dengan izin raja, Abu Nawas meminta para pengawal rahasia untuk menangkap ketiga orang yang terus mengikutinya. Di istana, saat diinterogasi, semua kebohongan terbongkar. Ternyata mereka memang penipu profesional. Satu mengaku pura-pura jadi penjaga, satu lagi mengaku jadi pedagang, dan yang satu bahkan berpura-pura jadi ustadz. Raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Jadi begitulah, harta istana tidak dibuang ke sungai, tapi kejebak dalam pancingan Abu Nawas. Raja lalu bertanya, "Abu Nawas, kenapa kau tidak langsung melapor saja? Kenapa harus buat drama buang emas?" Abu Nawas menjawab sambil menyeringai, "Kalau saya melapor, mereka bisa lari. Tapi kalau saya buang harta, mereka malah lompat sendiri ke perangkap." Semua hadirin tertawa. Salah satu menteri berseru, "Berarti yang bodoh bukan yang buang harta, tapi yang terjun ke sungai mengejarnya." Abu Nawas mengangguk sambil menatap raja. Keserakahan itu seperti batu, berat, dan pasti tenggelam. Begitulah cara Abu Nawas menyelesaikan masalah, bukan dengan kekerasan, bukan dengan kemarahan, tapi dengan akal yang mengalahkan kerakusan. Keesokan harinya, Abu Nawas pun datang ke lapangan desa, tempat semua orang berkumpul untuk menyaksikan adu otak. Ketiga orang sombong itu sudah menunggu sambil menyeringai. Orang pertama maju dan bertanya dengan nada mengejek, "Wahai Abu Nawas yang terkenal cerdik, di manakah pusat bumi sebenarnya?" Abu Nawas hanya tertawa kecil, lalu menjawab dengan tenang, "Pusat bumi? Ya, tentu saja ada di bawah kakiku ini." Ketiga orang itu langsung ribut. "Tidak mungkin, mana buktinya?" Abu Nawas tetap tersenyum. "Kalau tak percaya, silahkan ukur sendiri dari ujung dunia ke tempat ini. Kalian akan tahu dan aku tidak salah." Si penanya terdiam, tidak bisa membantah. Orang kedua maju dengan pertanyaan baru, "Kalau begitu, berapakah jumlah bintang di langit?" Abu Nawas melirik keledai yang selalu menemaninya, lalu berkata, "Jumlah bintang di langit sama persis dengan jumlah bulu di tubuh keledaiku ini." "Mana mungkin, kau hanya mengarang, Abu Nawas," seru mereka. "Kalau tidak percaya, silahkan hitung sendiri bulu keledaiku satu persatu," jawab Abu Nawas kalem. Penduduk yang menonton tertawa terbahak-bahak, sadar kalau dua temannya sudah dipermalukan. Orang ketiga yang paling galak maju ke depan, kesal mendengar jawaban Abu Nawas. Orang ketiga dari kawanan itu lalu mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, Anda tahu bulu keledai? Coba berapa jumlah bulu yang ada di keledai itu?" tanya orang ketiga tersebut. Abu Nawas hanya tertawa cekakak-cekikik. Ia menganggap pertanyaan dari ketiga orang itu tidak kreatif karena semua pertanyaannya sama, yakni menanyakan jumlah bulu ekor keledai ini sama dengan jumlah rambut yang ada di janggut Anda. Kalau tidak percaya, silahkan cabut satu persatu, ucap Abu Nawas. Sadar jika bulu jenggot dicabut satu persatu akan sakit, maka orang ketiga itu langsung terdiam dengan jawaban Abu Nawas. Ketiga orang itu ingin membalasnya, tapi mereka tidak tahu apa yang harus ditanyakan lagi, karena ternyata Abu Nawas lebih cerdik daripada dirinya. Keesokan harinya, Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Dengan langkah tenang, ia masuk ke hadapan raja. "Abu Nawas," seru raja, "aku memberi kehormatan besar padamu.
kau boleh memilih sendiri cara kematianmu. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab dengan tenang, baik tuanku, jika hamba diberi hak memilih, maka hamba memilih mati karena usia tua, setelah umur hamba mencapai 120 tahun. Semua yang hadir spontan menahan tawa. Raja pun melotot. Jangan main-main Abu Nawas. Tapi tuanku sendiri yang bilang hamba boleh memilih sendiri cara mati hamba, jawab Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Raja merasa malu di depan para menterinya. Ia memutuskan untuk mengganti tantangan. Kalau begitu, kau akan dihukum dilempar ke jurang esok pagi tanpa pilihan. Abu Nawas menunduk hormat dan berkata, baik tuanku, tapi izinkan hamba semalam saja untuk pamit kepada keluarga dan menulis surat wasiat. Raja mengangguk. Tapi malam itu Abu Nawas menghilang dari kota. Keesokan harinya raja menunggu di tepi jurang bersama para pengawal. Tapi Abu Nawas tak kunjung datang. Salah satu menteri berkata, tuanku, bagaimana jika dia tak kembali? Lalu raja menjawab, tenang, dia pasti kembali. Dia terlalu licik untuk mati sia-sia. Dan benar saja, seminggu kemudian Abu Nawas muncul sambil membawa seekor kambing. Maaf tuanku, hamba telah tersesat, dan malah hamba mendapatkan kambing. Raja bertanya kesal, kenapa kau kembali? Abu Nawas menjawab, karena hamba sadar hukuman mati adalah hal serius. Tapi melihat wajah tuanku saat hamba menolak mati minggu lalu, itu lebih lucu dari kematian itu sendiri. Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak bersama para menterinya. Abu Nawas, kau memang terlalu pintar untuk dibunuh. Mulai sekarang, kalau aku ingin tertawa, aku cukup memanggilmu saja. Dan sejak saat itu, Abu Nawas makin terkenal sebagai satu-satunya orang yang ditantang mati, tapi malah membuat istana tertawa. Cerita selanjutnya. Pada suatu malam yang gelap gulita, ketika bulan bersembunyi di balik awan dan bintang pun enggan menampakkan sinarnya, kota Baghdad menjadi sangat sunyi. Hanya suara serangga malam dan desau angin yang terdengar di sepanjang jalan setapak yang membelah hutan kecil di pinggir kota. Di jalan itu tampak Abu Nawas berjalan sendirian. Ia baru saja pulang dari sebuah desa untuk mengobati seorang petani miskin yang sakit parah. Karena kebaikan hatinya, Abu Nawas tak meminta upah sepeser pun. Kini ia hanya membawa sehelai jubah lusuh, tongkat kayu, dan sebuah kantong kecil berisi roti kering. Namun siapa sangka, di tengah perjalanan itu bahaya sudah mengintainya. Di balik pepohonan, sekelompok begal sadis sedang mengintip. Mereka dikenal kejam, tak segan membunuh demi harta. Pimpinan mereka adalah seorang bertubuh tinggi besar dengan mata melotot dan wajah penuh bekas luka. Lihat itu, seorang lelaki sendirian. Malam ini kita dapat mangsa muda, bisik si pemimpin begal. Anak buahnya mengangguk dengan penuh semangat. Mereka sudah lama tak mendapatkan jarahan. Langkah Abu Nawas terhenti. Hatinya yang waspada mulai curiga. Telinganya menangkap suara ranting patah di kejauhan. Ia memandang ke sekitar, tapi terlihat hanya gelap dan bayangan pepohonan. Astagfirullah, sepertinya aku sedang diincar makhluk jahat malam ini, bisik Abu Nawas dalam hati. Namun ia tetap tenang. Bukan sifatnya untuk panik. Ia mulai memikirkan cara agar bisa selamat. Dan di saat itulah muncul ide cemerlang di benaknya. Abu Nawas tahu betul, para begal biasanya takut pada satu hal, hantu. Di zaman itu banyak orang percaya
bahwa hantu gentayangan sering muncul di jalan sepi, terutama di malam gelap seperti ini. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia melepas jubahnya perlahan, kemudian dengan roti kering yang dibawa, ia menggosok-gosok mukanya hingga putih seperti pucat mayat. Lalu ia mengibaskan jubahnya ke atas kepalanya seperti kain kafan. Kini penampilannya benar-benar menyeramkan. Wajahnya pucat, matanya kosong, jubahnya menjuntai seperti kain kafan, dan ia berjalan terhuyung-huyung sambil mengerang pelan. Erang Abu Nawas dengan suara berat dan seram. Langkahnya perlahan-lahan mendekati tempat para begal bersembunyi. Ketika para begal melihat sosok itu muncul dari balik kabut tipis, tubuh mereka langsung gemetar. "Apa itu? Astagfirullah, jangan-jangan itu hantu," seru salah seorang anak buah begal. "Diam kau, mana ada hantu," bentak pimpinan mereka. Walau sebenarnya ia sendiri mulai berkeringat dingin, namun semakin dekat sosok itu, semakin nyata kengerian yang mereka rasakan. Wajah pucat, mata melotot tanpa berkedip, dan suara erangnya membuat bulu kuduk berdiri. Darah, nyawa," desis Abu Nawas sambil merentangkan kedua tangannya. Seketika dua begal langsung lari terbirit-birit meninggalkan tempat persembunyian mereka. Pimpinan mereka mencoba tetap tenang, tapi ketika Abu Nawas makin dekat dan tiba-tiba melompat kecil sambil berteriak, "Aku datang untuk menagih nyawa kalian." Pimpinan begal menjerit, melempar pedangnya, lalu lari secepat kilat menyusul anak buahnya. Begitu para begal itu menghilang di kegelapan malam, Abu Nawas melepaskan jubahnya dari kepala dan tertawa pelan. "Haha, dasar penakut. Begitu mudahnya mereka ditipu hanya dengan kain lusuh dan roti kering." Ia melanjutkan perjalanannya dengan tenang sambil sesekali tersenyum mengingat wajah pucat para begal yang ketakutan. Namun siapa sangka itu baru awal dari petualangan malam itu. Para begal ternyata tidak menyerah begitu saja. Tak lama kemudian, di sebuah tempat yang agak jauh, para begal berkumpul. "Tidak mungkin itu hantu, pasti hanya orang yang menyamar," seru pimpinan mereka marah. Ia mengumpulkan keberanian dan mengajak anak buahnya untuk mengejar Abu Nawas. "Kita harus menangkapnya. Kita permalukan dia karena telah mempermainkan kita." Maka bergegaslah mereka kembali ke jalan setapak itu, membawa obor untuk menembus gelap malam. Abu Nawas mendengar suara ramai dari kejauhan. Ia tahu para begal itu kembali lagi. "Aku harus lebih cerdik lagi," pikirnya. Ia melihat ada sebuah pohon besar dengan akar menjulur. Di sana ia menggali sedikit tanah dengan tongkatnya, lalu berbaring setengah terkubur. Kain jubahnya dibentangkan menutupi tubuhnya, dan ketika para begal itu tiba, Abu Nawas kembali beraksi. "Aku adalah arwah yang tertinggal di sini. Siapa yang berani menggangguku akan kutuntut nyawanya." Teriaknya keras, suaranya menggema di hutan. Para begal langsung membeku. Satu persatu obor mereka padam karena angin. Gelap total menyelimuti mereka. Tanpa pikir panjang, mereka lari tunggang langgang. Kali ini tak akan kembali lagi. Setelah para begal lari terbirit-birit, Abu Nawas perlahan bangkit dari persembunyian di balik akar pohon. Ia mengibaskan jubahnya, menghapus debu dari wajah dan tangannya. "Alhamdulillah, selamat lagi," gumamnya sambil tersenyum. Namun Abu Nawas tahu betul malam itu masih panjang, dan bisa jadi para begal akan kembali dengan akal jahat lainnya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mencari pelindungan di tempat yang lebih aman. Di kejauhan, samar-samar Abu Nawas melihat sebuah bangunan tua
seperti gubuk kosong. Ia melangkah ke sana dengan hati-hati. Angin malam terasa semakin dingin dan hutan di sekelilingnya semakin menyeramkan. Sesampainya di gubuk tua itu, Abu Nawas membuka pintunya yang sudah reot. Ternyata di dalamnya hanya ada kursi patah, meja rusak, dan sebuah pelita mati di sudut ruangan. Namun bagi Abu Nawas itu sudah cukup. Ia duduk bersandar, menarik nafas lega dan memejamkan mata sejenak. Sementara itu, di sisi lain hutan, para begal yang lari tadi kini berkumpul dengan kelompok begal lainnya. Pimpinan mereka yang wajahnya masih pucat berteriak, "Kita dipermalukan. Malam ini harga diri kita hancur karena ulah seorang manusia yang menyamar jadi hantu." Maka terkumpullah belasan begal dengan obor, pedang, dan tombak. Mereka bertekad untuk memburu si penipu sampai dapat. "Cari dia, jangan beri ampun," seru pemimpin mereka. Abu Nawas mendengar keributan dari kejauhan. Ia mengintip dari celah dinding gubuk dan melihat cahaya obor mendekat. "Wah, mereka bawa bala bantuan," batinnya. Namun kepandaian Abu Nawas memang tiada tanding. Ia segera mengambil pelita rusak itu dan menggantungnya di jendela. Lalu ia menyalakan potongan kain jubahnya agar tampak seperti cahaya api yang berkelap-kelip. Tak hanya itu, ia mengambil abu dari sudut gubuk dan menaburkannya ke wajah dan tangannya hingga benar-benar menyeramkan. Abu Nawas berdiri di jendela, lalu mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi sambil berteriak, "Aku penunggu gubuk ini. Siapa yang mengusik, akan kutarik rohnya." Suaranya menggema dan menakutkan. Para begal yang sudah siap menyerang mendadak berhenti langkahnya. Cahaya pelita yang berkelap-kelip dari dalam gubuk, suara mengerikan, dan penampakan sosok hitam dengan wajah abu membuat mereka menggigil. "Astagfirullah, itu bukan manusia, itu hantu beneran," teriak salah seorang begal. "Lari, lari!" teriak yang lain, melempar tombaknya dan melompat ke semak-semak. Belasan begal bubar jalan. Ada yang tersangkut di akar, ada yang tercebur ke kubangan, dan ada pula yang tersesat di hutan. Pimpinan mereka bahkan saking takutnya sampai pingsan di tempat. Melihat sang pemimpin tergeletak, Abu Nawas keluar dari gubuk, mendekati pria itu dan memercikkan air ke wajahnya. "Bangunlah wahai manusia, aku bukan hantu, aku Abu Nawas," bisiknya pelan. Sang pemimpin begal membuka mata melihat wajah Abu Nawas, lalu menangis. "Maafkan aku Tuan, aku telah berbuat jahat. Aku kira aku sudah mati," katanya terseduh-seduh. Abu Nawas tersenyum lembut. "Kalau kau benar-benar ingin bertobat, kembalilah ke jalan yang benar. Jangan jadi begal lagi. Kalau tidak, lain kali bisa jadi bukan aku yang kau temui, tapi benar-benar hantu yang mencabut nyawamu." Pimpinan begal mengangguk ketakutan, lalu berjanji, "Mulai malam ini aku berhenti jadi begal Tuan, demi Allah." Begitu fajar menyingsing, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya kembali ke kota Baghdad. Di sepanjang jalan, ia melihat tombak, pedang, dan obor para begal berserakan. Sesekali ia tersenyum, mengingat betapa lucunya mereka lari ketakutan seperti anak kecil. Di pintu gerbang kota, beberapa warga mendengar kabar tentang hantu gubuk yang menakuti begal. Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata dalam hati, "Biarlah itu menjadi pelajaran bagi mereka semua, bahwa kejahatan tak akan pernah menang melawan kecerdikan." Hari-hari setelah kejadian itu, para begal yang selamat tersebar di berbagai sudut hutan. Ada yang tak berani pulang ke sarangnya, ada pula yang memilih sembunyi di desa-desa kecil. Pimpinan mereka, lelaki besar bertato bekas luka di wajahnya, benar-benar berubah. Ia kembali ke desanya, menjual pedangnya, lalu bekerja sebagai petani.
Setiap kali ia melihat hutan atau mendengar suara angin malam, tubuhnya gemetar, mengingat malam di mana ia dipermalukan oleh hantu yang ternyata Abu Nawas. Beberapa anak buahnya juga mengikuti jejak sang pimpinan. Mereka kini menjadi tukang kayu, penarik gerobak, dan buruh di pasar. Tak satu pun berani lagi mengangkat senjata untuk merampok. Kabar ini tersebar dari mulut ke mulut. Warga Baghdad dan desa-desa sekitarnya merasa aman. Jalan malam kini lebih tenang. Orang-orang tak lagi takut dirampok. Beberapa hari setelah kejadian itu, kabar tentang hilangnya para begal dan munculnya hantu penunggu gubuk sampai ke telinga Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Raja sangat penasaran, siapa gerangan hantu itu? Ataukah ini hanya akal-akalan seseorang? Pikir sang raja. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Saat Abu Nawas tiba, raja tersenyum penuh arti. "Abu Nawas sahabatku, apakah kau mendengar kabar soal hantu gubuk yang menakuti para begal?" tanya raja. Abu Nawas menunduk dan tersenyum. "Hamba dengar Baginda, namun menurut hamba mungkin itu bukan hantu, melainkan seseorang yang cerdik menyamar untuk menyelamatkan diri." Raja tertawa terbahak-bahak. "Ah, hanya kau yang bisa berkata demikian. Katakan padaku, apakah itu perbuatanmu?" Abu Nawas mengangguk pelan. "Benar Baginda, itu hamba. Hamba hanya berusaha menyelamatkan diri tanpa menumpahkan darah siapapun. Karena hamba tahu, nyawa itu amanah Allah." Raja memandang Abu Nawas dengan penuh kagum. "Luar biasa kau ini, tidak hanya cerdik, tapi juga penuh kasih. Kau layak mendapatkan hadiah." Raja memerintahkan bendahara istana untuk memberikan Abu Nawas emas dan kain sutra sebagai tanda terima kasih. Namun Abu Nawas menolak dengan halus. "Terima kasih Baginda, tapi biarlah emas dan sutra itu Baginda berikan kepada fakir miskin dan anak yatim. Hamba cukup diberi izin untuk pulang dengan selamat." Raja makin kagum pada Abu Nawas. "Kalau begitu, mulai hari ini aku tetapkan jalan tempat engkau menghadap para begal itu sebagai jalan yang bebas pajak untuk para pedagang kecil, sebagai kenangan atas keberanianmu." Abu Nawas membungkuk hormat. "Semoga Allah memberkahi Baginda." Waktu terus berlalu. Para mantan begal benar-benar menjadi orang baik. Ada yang membangun surau kecil di desanya, ada yang menjadi guru mengaji untuk anak-anak, dan ada pula yang membantu penjaga keamanan desa. Setiap bulan mereka berkumpul untuk berdoa agar diampuni dosa-dosa masa lalunya. Dan setiap kali mereka mengenang malam ketika bertemu hantu Abu Nawas, mereka tertawa geli sekaligus malu. Mereka sering berkata, "Seandainya malam itu kami pakai akal sehat, kami tak perlu lari tunggang langgang seperti dikejar malaikat maut." Nama Abu Nawas makin harum di kalangan rakyat. Setiap ada orang yang ditindas, mereka datang meminta nasihat padanya. Setiap ada yang ingin menipu rakyat kecil, mereka mengurungkan niat karena takut Abu Nawas akan membongkar kedoknya. Dan setiap orang yang lewat jalan tempat kejadian itu selalu berkata dalam hati, "Ingatlah, jangan zalimi orang lain, karena bisa jadi kau akan berhadapan dengan orang cerdik seperti Abu Nawas." Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar bahwa kejahatan tak akan pernah menang melawan kecerdikan dan keberanian. Kekerasan bisa dihindari jika kita menggunakan akal sehat. Ampunan dan perubahan hati lebih mulia daripada membalas dendam. Dan yang paling penting, kebaikan itu menular. Satu akal cerdik Abu Nawas berhasil mengubah para begal menjadi orang baik. Sudah beberapa kali ia mencoba mempermalukan Abu Nawas di depan rakyat, tapi selalu gagal. Bukannya dipermalukan, justru Abu Nawas makin dipuji karena kecerdasannya. "Aku harus menjebaknya, tapi bagaimana?" gumam sang raja sambil mengelus janggutnya.
Tiba-tiba ia berdiri dan berteriak, "Aku punya ide. Aku akan berpura-pura bodoh." Semua penasaran. Para menteri, pengawal, bahkan koki istana ikut berkerut kening. Yang mulia berpura-pura bodoh untuk apa? Justru karena aku ingin tahu seberapa jauh Abu Nawas berani mengakali orang yang terlihat bodoh, jawab sang raja dengan semangat. Hari itu raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata raja sambil memegang buah mangga, "aku ingin bertanya satu hal penting padamu." "Ini buah apa?" Abu Nawas mengerutkan kening. "Itu mangga, tuanku." "Hah? Salah!" teriak sang raja. "Ini durian." "Durian, tuanku?" tanya Abu Nawas menahan tawa. "Ya, sejak tadi aku mencium bau durian. Ini pasti durian. Lihat, bentuknya bulat, sama saja." Abu Nawas mulai menyadari raja mencoba sedang bermain peran, tapi ia tidak ingin langsung kalah. "Baiklah, tuanku. Jika tuanku bilang itu durian, maka itu durian," katanya sambil membungkuk hormat. Raja berdiri dan menunjuk seekor kuda. "Abu Nawas, ini sapi atau kambing?" Abu Nawas melirik kuda itu lalu kembali menunduk. "Hamba tidak berani mengatakan yang sebenarnya karena hamba takut bertentangan dengan ilmu kebodohan Baginda yang agung." "Jadi menurutmu ini apa?" tanya raja penasaran. "Menurut rakyat itu kuda, tapi menurut ilmu Baginda bisa jadi itu angsa." Para menteri mulai saling lirik dan menahan tawa. Raja belum puas. Ia memberikan segenggam pasir kepada Abu Nawas. "Ini apa, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab tenang, "Itu emas murni, tuanku. Sangat halus dan pasti mahal." Raja tertawa puas. "Aha, akhirnya kau mengaku salah." Namun Abu Nawas tersenyum licik. "Tuanku benar, hamba memang salah. Tapi lebih baik hamba salah mengikuti orang yang sedang pura-pura bodoh daripada benar dan dihukum karena lebih pintar dari raja." Semua mendadak diam. Sang raja terpaku. Ia merasa tertampar dengan kata-kata itu. "Hahaha, Abu Nawas, kau memang tak bisa dijebak bahkan oleh kebodohanku sendiri." Sejak saat itu sang raja menyadari bahwa berpura-pura bodoh justru membuatnya terlihat benar-benar bodoh. Ia pun memutuskan satu hal: Abu Nawas tidak bisa dijatuhkan dengan jebakan, tapi bisa dijadikan penasihat paling jujur dan jenaka. Dan begitulah Abu Nawas sekali lagi selamat dari tipu daya istana dengan kecerdikan dan keberanian melawan kebodohan yang disengaja. Cerita selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah di istana Baghdad, Baginda Raja sedang duduk termenung. Ia murka, entah bagaimana. Ada yang menghasut bahwa Abu Nawas telah menghina sang raja di hadapan rakyat. Padahal seperti biasa, Abu Nawas hanya menyindir dengan cerdas dalam ceramahnya, tanpa pernah menyebut namanya. Baginda Raja merasa martabatnya ternoda, maka ia memanggil para prajurit. "Tangkap Abu Nawas, hari ini juga dia harus dihukum mati." Namun kabar itu cepat sampai ke telinga Abu Nawas. Ia pun segera bersembunyi di rumah temannya yang berada di pinggir kota. Tapi ia tahu lambat laun istana akan menemukan dirinya. Dalam pelariannya, ia menyusun rencana berpura-pura gila. Esoknya prajurit menemukan Abu Nawas sedang duduk di pasar, tapi anehnya ia tidak memakai baju. Ia hanya mengenakan kerung goni, rambutnya berantakan, dan sedang berbicara dengan seekor ayam. "Wahai Tuan Ayam, jangan kau ajak aku ke langit. Aku belum siap jadi awan," katanya sambil tertawa-tawa. Prajurit bingung. Mereka melapor kepada Baginda Raja. "Paduka, kami menemukan Abu Nawas, tapi dia sudah gila."
Raja tak percaya. Ia memerintahkan agar Abu Nawas dibawa ke istana. Di balai irung megah itu, Abu Nawas masuk sambil tertawa-tawa. Ia memegang sepotong mentimun dan berbicara padanya seperti ke anaknya. "Tenang anakku, kita akan ke bulan setelah ini." Raja menatap tajam, tapi sebelum berbicara, tiba-tiba Abu Nawas memeluk tiang istana dan berkata, "Tolong, aku tidak mau menikah dengan gajah." Semua yang hadir menahan tawa, bahkan sang raja mulai bingung, apakah benar ini Abu Nawas yang terkenal cerdik. Akhirnya raja pun berdiri dan berkata, "Abu Nawas, jika kau pura-pura gila hanya untuk lolos dari hukuman, aku tetap akan menghukummu." Abu Nawas langsung menoleh, tatapannya berubah serius. Ia berlutut dan berkata dengan pelan, "Ampun tuanku, hamba tidak bersalah, tapi hamba tahu jika hamba membela diri, Paduka takkan percaya. Maka satu-satunya jalan agar hamba tidak dihukum secara tidak adil adalah dengan menjadi orang gila." Semua terdiam. Raja tertegun. Ia melihat ke mata Abu Nawas. Ada ketulusan di sana. "Abu Nawas," kata raja dengan suara pelan, "kau bukan hanya cerdik, tapi juga tahu kapan harus berlakon demi menyelamatkan nyawa." Raja pun memaafkan Abu Nawas dan menyuruhnya pulang. Sementara para menterinya hanya bisa menggelengkan kepala, heran campur kagum. Sejak saat itu banyak orang berkata, kalau tidak bisa menyampaikan kebenaran dengan perkataan, Abu Nawas menyampaikannya dengan sandiwara. Dan kisah itu pun menjadi legenda bahwa kadang akal lebih tajam dari pedang dan sandiwara bisa menyelamatkan nyawa. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, di istana megah kerajaan terjadi peristiwa yang tak pernah disangka. Raja Harun ar-Rasyid tanpa sengaja terpeleset di kamar mandi istana. Badannya sih tak terluka parah, tapi ingatannya hilang. Anehnya, sang raja kini mengira dirinya seorang penjual semangka di pinggir jalan. Di dalam istana, raja mondar-mandir sambil berteriak, "Semangka manis, yang ini merah, yang ini kuning, beli 2 gratis kulitnya." Para menteri, permaisuri, dan seluruh penghuni istana bingung. Tabib dipanggil, dukun didatangkan, tukang urut pun mencoba peruntungan, namun tak ada satupun yang berhasil. Hingga akhirnya dipanggillah orang yang terkenal paling cerdik di negeri itu, Abu Nawas. Abu Nawas datang hanya membawa ember kosong dan sandal jepit bekas. Tabib istana bertanya dengan heran, "Abu Nawas, ini bukan saatnya bercanda. Apa mungkin 2 barang itu bisa menyembuhkan raja?" Abu Nawas menjawab santai, "Justru 2 barang inilah kuncinya. Ini untuk terapi kejiwaan tingkat lanjut ala Abu Nawas." Tanpa banyak bicara, Abu Nawas masuk ke kamar raja. Ia berdiri tegak di depan sang raja dan berseru keras, "Hai penjual semangka palsu, berani sekali kau ada di istana. Ini tempat para raja, bukan pedagang kaki 5. Sang raja tersentak kaget. "Apa maksudmu?" "Aku ini penjual semangka, aku berhak di sini." Abu Nawas membalas, "Justru karena kau bukan raja, kau harus keluar sekarang juga. Ini istana, bukan pasar buah." Tanpa banyak bicara, Abu Nawas langsung menyiram sang raja dengan air dari ember. Basah kuyup sudah raja dibuatnya. Sang raja marah, "Kurang ajar kamu." Abu Nawas tersenyum lalu berkata, "Loh, kalau kau benar raja, seharusnya kau tidak bilang kurang ajar hanya karena disiram air. Berarti kau memang bukan raja." Seketika raja terdiam, lalu dengan suara mulai sadar ia berkata, "Tunggu,
kenapa aku pakai sarung dan duduk di keranjang semangka ini?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Tuanku sedang latihan jadi raja semangka sehari di pasar, tapi sekarang pertunjukannya sudah selesai." Akhirnya sang raja tertawa terpingkal-pingkal. "Abu Nawas, hanya kau yang bisa menyembuhkan aku dengan menyiramku pakai logika. Ternyata untuk menyadarkan orang yang lupa siapa dirinya, kadang kita harus memaksanya melawan kebodohan yang diyakininya." Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Benar tuanku, semoga ini jadi pelajaran bagi kita semua." Lalu Abu Nawas pun pamit pulang dengan tenang, meninggalkan istana yang kini dipenuhi tawa bahagia. Cerita selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja duduk santai sendirian di taman istana. Ia tengah menikmati udara pagi sambil menghisap sebatang rokok yang baru saja diterimanya dari negeri jauh. Bungkus rokoknya mewah, berwarna emas, dan aroma asapnya wangi sekali, seperti campuran cendana dan rempah-rempah. Tiba-tiba dari kejauhan muncul Abu Nawas, berjalan santai menuju taman. "Selamat pagi tuanku," sapa Abu Nawas sopan. "Ah, Abu Nawas, kemarilah, duduklah di sampingku. Udara pagi ini terlalu nikmat untuk dinikmati sendirian," ujar Baginda sambil tersenyum lebar. Abu Nawas duduk, lalu melirik ke arah rokok yang sedang diisap Baginda. "Rokok tuanku terlihat istimewa sekali," kata Abu Nawas penasaran. Baginda tertawa kecil dan mengeluarkan bungkus rokok baru dari sakunya. "Ini rokok merek baru kudapat dari negeri jauh. Mungkin kau belum pernah coba. Ambillah satu bungkus. Barangkali kau sedang tidak punya," ucap Baginda sambil menyodorkannya. Abu Nawas terkekeh. "Kebetulan sekali tuanku, rokokku memang habis tadi pagi, jadi saya tak perlu membeli. Terima kasih atas kemurahan hati tuanku." Mereka pun tertawa bersama sambil menikmati suasana pagi yang damai di taman istana. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar membeli kebutuhan harian. Setelah selesai belanja, ia pun berjalan pulang melewati jalan kecil yang sepi. Namun tanpa diduga, dua orang perampok menghadangnya. "Berikan semua barangmu atau kau akan celaka," geretak salah satu perampok sambil memegang kayu besar. Abu Nawas terkejut dan bingung. Tak ada siapapun di sekitar, dan ia benar-benar tidak membawa senjata atau perlindungan apapun. Namun dalam kondisi genting itu muncullah ide cemerlang dalam benaknya. Dengan tenang, Abu Nawas mengeluarkan bungkus rokok pemberian Baginda, mengambil satu batang dan menyalakannya. Ia mulai menghisap perlahan sambil menatap kedua perampok dengan mata tajam. Lalu sambil menghembuskan asap, Abu Nawas berkata, "Semalam kau mencuri uang ibumu yang sedang sakit, bukan? Dan kau yang bertubuh kecil, kau kemarin tertangkap mencuri di toko buah, tapi dilepas karena kasihan." Kedua perampok itu sontak terkejut. "Bagaimana kau tahu siapa kau sebenarnya?" Abu Nawas tetap tenang dan menghisap rokoknya lagi. "Rokok ini bukan rokok biasa. Ini membuka pikiranku dan menunjukkan masa lalu kalian. Kalau aku teruskan merokok, aku bisa tahu nama asli kalian dan di mana rumah kalian. Mau kubuktikan?" Kedua perampok saling pandang ketakutan. Salah satunya langsung berlutut. "Maafkan kami tuan, kami tidak tahu siapa Anda. Tolong jangan bongkar semuanya. Pergilah kalian sebelum aku menyebut nama ayah kalian di depan umum," kata Abu Nawas pelan tapi tegas. Tanpa pikir panjang, kedua perampok langsung kabur seperti dikejar macan. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali menemui Baginda di taman istana. "Bagaimana rokok dari negeri jauh itu, Abu Nawas?" tanya Baginda sambil tersenyum.
Abu Nawas tertawa kecil. Rokok itu sangat bermanfaat tuanku, bukan hanya menghilangkan stres, tapi juga menyelamatkanku dari perampok. Baginda terkejut. Masa bisa begitu? Abu Nawas mengangguk. Ternyata jika kita bisa tetap tenang dan berbicara dengan yakin, orang akan percaya apapun yang kita katakan. Rokok itu hanyalah alat, yang penting akal sehat dan keberanian. Cerita selanjutnya. Secara tak terduga pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara. Sayembara boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam beberapa waktu berhasil menyerap ratusan peserta. Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya, sebagai sahabat dekat Abu Nawas, menawarkan jasa baik untuk menolong sang putra mahkota. Baginda Harun ar-Rasyid menerima usulan itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib. Dari itu, ia tidak membawa peralatan apa-apa. Para tabib yang datang di istana tercengang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir, mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran? Sedangkan para tabib yang terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup, bahkan penyakitnya tidak terlacak. Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya. Namun Abu Nawas tidak begitu memperdulikannya. Abu Nawas dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring. Ia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang beberapa saat, Abu Nawas berkata, "Saya membutuhkan orang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Orang tua itu yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan, perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas memohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja merasa heran. "Engkau kuundang ke sini bukan untuk bertamasya, Abu Nawas." "Hamba tidak bermaksud berlibur, yang mulia," kata Abu Nawas. "Tetapi aku paham," kata raja. "Maafkan hamba, Paduka yang mulia. Kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang," kata Abu Nawas. Abu Nawas pergi selama 2 hari. Sekembali dari desa itu, Abu Nawas menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu, kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap raja. "Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksudmu?" Raja balas bertanya. "Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu?" "Ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan, tiba-tiba detak jantungnya bertambah keras ketika mendengar nama sebuah desa di bagian utara negeri ini, dan sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada baginda." "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu. Kalau tidak?" Tawar raja ragu-ragu. "Cinta itu buta, baginda. Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan mati." Rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang raja, sang pangeran berangsur-angsur pulih.
Sebagai tanda terima kasih, raja memberikan Abu Nawas sebuah cincin permata yang amat indah. Cerita selanjutnya, Al-Kisah. Tak pernah habis akal licik Abu Jahal dalam usahanya mencelakai Abu Nawas. Entah apa yang sebenarnya diinginkan Abu Jahal kali ini. Ia kembali melancarkan fitnah baru. Siang itu, ia menghadap baginda raja dan dengan penuh keyakinan ia berkata, "Tuanku, Abu Nawas kini menjadi dukun dadakan." Raja tentu saja terkejut mendengar tuduhan itu. Namun belum cukup sampai di situ. Sepulang dari istana, Abu Jahal terus menyebarkan kabar tersebut kemana-mana. "Wahai para warga, Abu Nawas kini dukun, bahkan tindakannya sudah mengarah pada kekafiran," katanya, berusaha meyakinkan setiap orang yang ditemuinya. Fitnah itu pun menyebar cepat, terutama di kalangan orang-orang yang memang sejak lama tidak menyukai Abu Nawas. Dengan penuh kemarahan, mereka mendatangi rumah Abu Nawas. Awalnya, Abu Nawas terkejut mendengar dirinya disebut-sebut sebagai dukun. Namun, seperti biasa, ia segera menemukan akal. "Apa yang kalian inginkan dariku?" tanya Abu Nawas tenang. Orang-orang itu pun menyebutkan permintaan mereka. Ada yang ingin sakti, kebal senjata, tampan, kaya raya, bahkan bisa terbang. "Ah, kalian datang terlambat," kata Abu Nawas pura-pura serius. "Aku memang sudah memberikan beberapa jimat pada orang lain, tapi menurut arwah nenek moyang yang merasukiku, jimat-jimat itu hanya bisa dibagikan pada malam hari." Ia melanjutkan, "Datanglah tengah malam dan aku akan memberikannya." Orang-orang itu pun gembira bukan main. Tepat tengah malam, mereka berdatangan berbondong-bondong. Di ruang tamu, Abu Nawas duduk bersila layaknya seorang dukun. Satu persatu mereka maju dan menerima jimat berupa batu kerikil hitam. "Ini adalah batu dari arwah nenek moyangku," kata Abu Nawas penuh wibawa. "Siapapun yang menyimpannya akan mendapatkan keberuntungan, kekayaan, ketampanan, kekebalan, dan segala yang kalian inginkan." Orang-orang itu pun mempercayainya. Lalu dengan suara lantang, Abu Nawas berkata, "Sebentar lagi akan muncul dukun lain yang katanya lebih hebat dari aku. Saat kalian bertemu dengannya, lemparkan batu itu ke arahnya dan ucapkan keinginan kalian, maka keinginan itu akan terkabul." Mendengar penjelasan itu, mereka pun menggenggam erat batu hitam di tangan masing-masing, siap mewujudkan impian mereka. Beberapa bahkan menyodorkan amplop berisi uang sebagai ucapan terima kasih, tapi Abu Nawas menolaknya dengan halus. Setelah semua orang pulang, Abu Nawas merenung. Ia yakin Abu Jahal lah biang dari fitnah ini. "Baiklah," katanya dalam hati, "siapa menggali lubang, dia sendiri yang akan jatuh ke dalamnya." Hari demi hari, nama Abu Nawas sebagai dukun sakti semakin terkenal. Banyak orang datang dan memberinya uang, tapi ia selalu menolaknya sambil berselorong. "Sekarang hamba lebih kaya dari baginda raja. Sekeranjang uang emas hamba terima setiap hari hanya karena jadi dukun." Berita itu pun sampai ke telinga Abu Jahal. Ia marah besar. "Kurang ajar, maksudku agar Abu Nawas dijauhi rakyat dan raja, kok malah jadi kaya raya?" Dengan hati yang penuh iri, Abu Jahal akhirnya memutuskan untuk meniru Abu Nawas. Ia menyuruh orang-orangnya menyebarkan kabar bahwa dirinya kini menjadi dukun hebat. Kabar itu pun sampai ke telinga orang-orang yang sebelumnya menerima batu jimat dari Abu Nawas. Ketika Abu Jahal keluar dengan pakaian ala dukun dan berdiri di halaman rumah, orang-orang itu sudah siap. Mereka berbondong-bondong datang, lalu secara serempak mengeluarkan batu kerikil hitam dan melemparkannya ke arah Abu Jahal sambil berteriak, "Aku ingin kaya, aku ingin kebal, aku ingin gagah dan tampan." Abu Jahal panik bukan main. Iya, sahutnya sambil berusaha menghindari lemparan batu.
Ia lari terbirit-birit masuk ke dalam rumah. Sementara orang-orang terus melempari rumahnya sambil bersorak-sorai. Setelah puas, mereka pulang dengan wajah gembira. Tinggallah Abu Jahal yang bingung dan heran, mengapa bisa dirinya malah dilempari. Dari kejauhan, Abu Nawas hanya tersenyum. Ia bukan senang melihat Abu Jahal dipermalukan, tapi ia berharap kejadian itu bisa menyadarkan sang menteri agar berhenti menyebarkan kebencian dan fitnah. Kisah selanjutnya. Karena dianggap hampir membunuh Baginda, maka Abu Nawas mendapat celaka. Dengan kekuasaan yang absolut, Baginda memerintahkan prajurit-prajuritnya langsung menangkap dan menyeret Abu Nawas untuk dijebloskan ke penjara. Waktu itu Abu Nawas sedang bekerja di ladang karena musim tanaman kentang akan tiba. Ketika para prajurit kerajaan tiba, ia sedang mencangkul, dan tanpa alasan yang jelas mereka langsung menyeret Abu Nawas sesuai dengan titah Baginda. Abu Nawas tidak berkutik. Kini ia mendekam di dalam penjara. Beberapa hari lagi kentang-kentang itu harus ditanam, sedangkan istrinya tidak cukup kuat untuk melakukan pencangkulan. Abu Nawas tahu bahwa tetangga-tetangganya tidak akan bersedia membantu istrinya, sebab mereka juga sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Tidak ada yang bisa dilakukan di dalam penjara kecuali mencari jalan keluar. Seperti biasa, Abu Nawas tidak bisa tidur dan tidak enak makan. Ia hanya makan sedikit. Sudah 2 hari ia meringkuk di dalam penjara, wajahnya murung. Hari ketiga, Abu Nawas memanggil seorang pengawal. "Bisakah aku minta tolong padamu?" kata Abu Nawas membuka pembicaraan. "Apa itu?" kata pengawal itu tanpa gairah. "Aku ingin pinjam pensil dan selembar kertas. Aku ingin menulis surat untuk istriku. Aku harus menyampaikan sebuah rahasia penting yang hanya boleh diketahui oleh istriku saja." Pengawal itu berpikir sejenak, lalu pergi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata pengawal itu menghadap Baginda Raja untuk melapor. Mendengar laporan dari pengawal, Baginda segera menyediakan apa yang diminta oleh Abu Nawas. Dalam hati Baginda bergumam, mungkin kali ini ia bisa mengalahkan Abu Nawas. Abu Nawas menulis surat yang berbunyi, "Wahai istriku, janganlah engkau sekali-kali menggali ladang kita, karena aku menyembunyikan harta karun dan senjata di situ, dan tolong jangan bercerita kepada siapapun." Tentu saja surat itu dibaca oleh Baginda karena beliau ingin tahu apa sebenarnya rahasia Abu Nawas. Setelah membaca surat itu, Baginda merasa puas dan langsung memerintahkan beberapa pekerja istana untuk menggali ladang Abu Nawas. Dengan peralatan yang dibutuhkan, mereka berangkat dan langsung menggali ladang Abu Nawas. Istri Abu Nawas merasa heran, mungkinkah suaminya minta tolong pada mereka? Pertanyaan itu tidak terjawab karena mereka kembali ke istana tanpa pamit. Mereka hanya menyerahkan surat Abu Nawas kepadanya. 5 hari kemudian, Abu Nawas menerima surat dari istrinya. Surat itu berbunyi, "Mungkin suratmu dibaca sebelum diserahkan kepadaku, karena beberapa pekerja istana datang ke sini 2 hari yang lalu. Mereka menggali seluruh ladang kita. Lalu apa yang harus aku kerjakan sekarang?" Rupanya istri Abu Nawas belum mengerti muslihat suaminya. Tetapi dengan bijaksana, Abu Nawas membalas, "Sekarang engkau bisa menanam kentang di ladang tanpa harus menggali, wahai istriku." Kali ini Baginda tidak bersedia membaca surat Abu Nawas lagi. Baginda makin mengakui keluar biasaan akal Abu Nawas. Bahkan di dalam penjara pun Abu Nawas masih bisa melakukan pencangkulan. Cerita selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas sering berpergian keluar kota untuk tujuan berdagang. Di kota tersebut
Abu Nawas sering mampir di warung makan langganannya. Suatu ketika, Abu Nawas baru saja tiba di kota itu dan seperti biasanya mampir di warung makan langganannya itu. "Tuan, aku pesan 1 ayam dan 2 butir telur, tapi bayarnya nanti ya, kalau dagangan saya terjual habis. Boleh tidak, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Silahkan Abu Nawas, kamu kan langganan di warung kami." "Tentu saja boleh," jawab pemilik warung. Ketika selesai makan, ia pun pergi untuk menjual dagangannya. Setelah 3 bulan berlalu, dagangan Abu Nawas terjual habis. Kemudian Abu Nawas pergi mendatangi kembali warung makan langganannya itu. Saat Abu Nawas di warung itu, pemilik warung menyapa, "Abu Nawas, lama sekali tak jumpa. Bagaimana jualannya? Apakah laris Abu Nawas?" "Alhamdulillah Tuan, dagangan saya habis." "Tuan, seperti biasa, aku pesan makanan seperti dulu, 1 porsi ayam dan 2 butir telur," ucap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas selesai makan, ia pun berkata, "Tuan, aku minta total tagihannya. Jangan lupa digabung dengan tagihan yang 3 bulan yang lalu," kata Abu Nawas. Si pemilik warung menghitung tagihannya dan memberikan secarik kertas kepada Abu Nawas. "Ini total tagihannya, cukup 200 dirham saja," kata si pemilik warung tersebut. "Apa? 200 dirham? Itu untuk 2 porsi ayam dan 4 butir telur? Kamu mau memerasku?" tanya Abu Nawas emosi. "Harga ini sudah cukup murah Abu Nawas. Coba kau pikir, ayam yang kau makan sejak 3 bulan yang lalu, jika setiap harinya dia bertelur, maka akan menghasilkan ayam-ayam yang banyak. Jika dijual akan menghasilkan ribuan dirham. Tapi aku hanya menyuruhmu membayar 200 dirham saja," kata si pemilik warung. "Ini tidak adil. Ini hanya akal-akalan kamu saja," kata Abu Nawas. Mereka pun berdebat tanpa hasil dan memutuskan menghadap ke Tuan Hakim. Ketika keduanya menemui hakim, ternyata hakim berpihak kepada pemilik warung. Lalu hakim bertanya, "Apakah kalian berdua telah menyepakati harga sejak 3 bulan yang lalu?" tanya Tuan Hakim. "Tidak Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, ayam yang kau makan kemungkinannya bisa menghasilkan ratusan ayam dan telur," tutur Tuan Hakim. "Ya, itu mungkin saja. Tapi kalau ayamnya hidup, sedangkan ayam yang kumakan sudah mati dan dimasak," balas Abu Nawas. Namun pendapat Abu Nawas tidak dihiraukan oleh Tuan Hakim karena cenderung memihak pada pemilik warung tersebut. "Aku minta kasus ini ditangguhkan sampai besok pagi karena waktu sudah menjelang sore," pinta Abu Nawas. Permintaan Abu Nawas pun dikabulkan Tuan Hakim. Seharian Abu Nawas memikirkan cara agar bisa memenangkan kasus tersebut. Pada esok harinya, berangkatlah Abu Nawas menuju rumah Tuan Hakim. Setibanya di sana, ternyata si pemilik warung sudah datang lebih awal. "Kenapa kau terlambat dan membuat mereka menunggu?" tanya Tuan Hakim. "Maaf Tuan Hakim, tadi ada tamu bisnis. Ia minta gandum untuk ditanam. Terpaksa aku harus merebusnya dahulu dan setelah matang, aku berikan kepadanya untuk ditanam. Itulah yang membuatku datang terlambat," kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Hakim dan pemilik warung menertawakan Abu Nawas. Lalu dengan mengejek si pemilik warung berkata kepada Abu Nawas, "Luar biasa, aku baru dengar ada biji gandum yang sudah direbus, ditanam dan kemudian bisa tumbuh." Tuan Hakim dan pengacara tertawa terpingkal-pingkal. Setelah tawa mereka reda, Abu Nawas kemudian berkata, "Itu memang aneh. Tetapi kenapa kalian tidak tertawa ketika ada ayam yang sudah dimasak dapat bertelur dan berkembang biak?
lalu dipatok harga sebesar 200 dirham, kata Abu Nawas. Spontan tuan hakim dan pengacara tersebut terdiam, tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Kenapa kalian terdiam? Apakah harus aku yang tertawa? Tanya Abu Nawas. Wajah mereka berdua langsung pucat pasi, dan setelah terdiam agak lama, Abu Nawas pun keluar, dan akhirnya Abu Nawas dapat lolos dari siasat licik si pemilik warung tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.